Oke, saya Kavi, yang memberikan nilai 6 buat Pak Erik. Lagi-lagi yang kita kritik itu kebijakannya ya, yang kita nilai itu kebijakannya. Kenapa kita kasih 6? Karena boleh kita lu boleh dilihat lagi seberapa besar persentase pemain pemain iya kita dia. Kita mau nanya nih, Mas Kavi ini kan kemarin sama forum atas meja ngebahas tentang sepak bola, naturalisasi yang naturalisasi itu nggak nasionalis. Nah, Mas Kavi udah lihat belum komen-komenannya? Udah lihat belum? Menarik ya komen-komenannya ya. Menarik ya. Tapi terima kasih loh teman-teman udah mau komen. Menarik ya. Nah, ini total ada 46 komen. Mungkin kita coba sempatkan di video kali ini Mas Kavi merespon komen-komen yang banyaknya sih negatif ya, Mas Kavi. Komen pertama di hari pertama yaitu hahaha cari panggung. Apa tanggapannya? Kita nggak cari panggung, tapi kita memang bikin panggung sendiri. Wah. Ini. Ada komen kedua. Konten belgedes rak mutu gombal. Apa tanggapannya? Belgedes. Terima kasih dengan komentar Anda, kita belajar lebih baik lagi. Belajar lagi ya. Oke. Komen ketiga. Maklumin aja sob, mungkin daripada nggak ada bahan buat ngonten, jadi ya ikut-ikutan aja meski nggak tahu urusannya nanti kayak apa. Bunyi aja dulu, tak peduli nantinya akan bau. Nah, apa itu tanggapannya? Ya, sama, terima kasih sudah mau komen ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Konten kok tiba-tiba jadi pengamat bola, tapi spekulasi dan tentang bolanya kurang banget. Pak Erik baru setahun lebih memimpin tapi dikasih nilai 6. Ini kalian cara berpikirnya kurang. Nah, apa tanggapannya? Kenapa Pak Erik dikasih nilai 6 nih masalahnya? Ya, sebenarnya kita bukan pengamat bola, tapi kita mengomentari kebijakannya. Kebijakan ya. Oke. Ada lagi. Kurikulum sepak bola kita kan udah ada. Kayaknya kalian nggak ngerti-ngerti amat nih. Kurikulum memang ada, tapi apakah lebih baik? Ya, itu mari berimprovisasi lah. Wih deh, teman-teman, silakan dibantai lagi. Oke. Lagi nyari viewer nih bang, nggak usah ditonton, nggak mutu. Terima kasih banyak sudah menonton. Nah, lagi komen selanjutnya. Kata Pak Arya, ini Arya Sinulinga maksudnya ya. Kalau udah main santai sama Jepang atau Korea, naturalisasi dihentikan. Wih, apa tanggapannya? Setuju. Ya, semoga bisa main setenang itu ya. Jadi naturalisasi sepakat dong dihentikan kalau mainnya udah bagus. Oh tentu. Oke. Nah ini pertanyaannya nggak kritik kayaknya nih. Kenapa dulu waktu zaman kegelapan PSSI banyak naturalisasi tanpa prestasi? Kalian diem aja. Sekarang ada prestasi dengan naturalisasi jadi pada nyonyor pasrah. Lah emang ada prestasi nih? Dulu kita belum ada, atas meja belum lahir ya. Belum kita bikin. Jadi sekarang baru kita bikin ya. Tapi menurut Mas Kavi sekarang prestasi nggak sih permainan yang begini? Menurutku cukup mengejutkan ya. Permainannya boleh dibilang baik gitu. Sudah serasa Eropa lah. Boleh dicek kembali videonya. Kita itu mengapresiasi sangat tinggi untuk permainan sepak bola PSSI sekarang. Nih ada komen lagi. Banyak nih ya. Ini agak-agak seru komennya ya. Para pemulung rongsokan sekarang lagi pada rame ngomongin timnas Indonesia. Dulu mereka cuma bahas besi buruk, plastik bekas dan lain-lain bersama gerombolannya. Sekarang pada rame bikin acara kayak begini. Nah, tanggapannya apa? Katanya kita ngeramein doang katanya.
Ya nggak apa-apa, biar rame. Nih, selanjutnya sombong amat ngasih nilai 6 sama kinerja Pak Erik. Lihat kerja nyata Pak Erik benar-benar mulai dari minus, bahkan dari nol. Ya, lagi-lagi yang kita kritik itu kebijakannya ya, yang kita nilai itu kebijakannya. Kenapa kita kasih 6? Karena boleh Kita lu kita lu boleh dilihat lagi seberapa besar presentase pemain pemain iya naturalisasi. kita dia Seberapa besar presentasi pemain naturalisasi atau diaspora dan seberapa besar pemain dari lokal. Oke. Mantap. Selanjutnya, konten yang awal bukan ngomongin sepak bola, tiba-tiba omongin sepak bola yang bukan kapasitasnya. Kalau mau ngomongin sepak bola dan timnas, langsung undang narasumbernya, Coach Justin. Gimana? Ya kita kan nggak ngomongin sepak bola Bang, kita ngomongin kebijakannya. Kebijakannya. Jadi lebih ke ranah politis sebenarnya. Iya. Ini ada statement panjang banget nih. Kalau tanya nasionalisme, tanyakan kepada warga Indonesia yang pakai baju timnas Belanda, Italia, Portugal, Inggris, dan lain-lain. Ketika gelaran Euro dan Piala Dunia bergulir, mereka nasionalismenya nggak kepada Indonesia. Begitu juga pemain diaspora yang main di timnas Indonesia. Kalau mereka tidak mencintai Indonesia dan nggak merasa bagian dari Indonesia, nggak mungkin mereka mau membela Indonesia di kancah internasional. Oh, jadi dia mau bilang bahwa mereka ini wajahnya bule tapi mereka mau bela timnas Indonesia gitu loh. Jadi harusnya mereka itu nasionalis. Ya, setuju. Kan yang kita persoalkan bukan pemainnya kan. Bukan pemainnya. Bukan ya. Pemainnya. Dan bukan juga pola permainannya gitu. Iya. Nah, ada lagi nih bagus kayaknya nih. Pak Erik benahin liga mulai dari peningkatan objektivitas wasit, infrastruktur stadion dan penunjang lainnya. Dan diperlukan kedewasaan para supporter. Kalian kemana aja? Kok nilainya 6? Gimana? Mengenai apa tadi infrastruktur dan lain sebagainya ya. Ya, itu PR Pak Erik, semoga nanti kedepannya jadi lebih baik lagi, infrastruktur yang menunjang sehingga persepak bolaan kita jadi semakin maju. Oke. Nah, mungkin ini terakhir kali ya. Yang lain tuh kurang lebih agak kasar. Nah, tapi ini kita yang pertanyaan-pertanyaan yang ini aja lah yang bisa kita baca lah ya. Konten gak mutu, negara luar saja sudah banyak yang memuji kemajuan sepak bola kita bersama Pak Erick Thohir, ketua PSSI-nya. Ini ada orang dalam negeri sendiri yang gak ngasih apresiasi, sangat membagongkan. Gimana Mas Kavi? Tentu apresiasi kita berikan buat Pak Erick dan Pak Sintayong Pak Sintayong karena sudah kalau dulu kita lihat sepak bola Indonesia itu kan kalau main dengan mana gitu kita udah pesimis duluan. Tapi sekarang kita udah berani optimis, udah pasti menang nih gitu. Sebenarnya kita mengapresiasi itu dan yang kita kritik lagi-lagi itu kebijakannya. Berapa persen permainan pemain yang dimainkan di laga itu seberapa banyak yang dari diaspora dan seberapa banyak yang dari pemain lokal. Sebenarnya kita menyayangkan di pemain lokalnya itu saja. Meskipun di belakangnya ada beberapa alasan ya mungkin termasuk juga tidak tertiban dari pemain sendiri atau apa, itu kan persoalan lain. Tapi harapannya kita Pak Erick kedepannya bisa juga mempertimbangkan pemain-pemain lokal yang potensial. Wih, mantap. Oke.